Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Dimas Haritha Murtezain dengan NIM G0025232 dan saya berasal dari kelompok B2 atau SGD 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi, yaitu berisi dengan vertebra plexus brachialis dan regiofemoralis. Nah, yang pertama adalah kolumna vertebra. Laporan 1. Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa tulang terdapat gangguan struktur pada bagian belakang tulang tok dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Yang pertama, vertebra cervicalis. Nah, vertebra cervicalis ini ada di tulang belakang ini ada beberapa bagian nih, ada 7 tulang vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, sacrum, dan coccygeus. Yang pertama adalah ini, vertebra cervicalis, yaitu C1-nya nih dari superior view. Di sini terdapat anterior tubercle, anterior arc, transverse process, transverse foramen, articular facet fordens, lateral mass, vertebra foramen, posterior as, dan posterior tubercle bagian ini ujung. Tuh. Kalau juga nih yang ini kan paling atas. Nah, ini yang keduanya nih, yang C2. Nah, yang pertama itu ada superior articular facet for atlas. Berarti untuk ininya nih, untuk ini berarti nanti nempel ke sini. Ini densnya tadi sini ada posterior articular facet, ada transverse process, ada spinous process, inferior articular process, dan juga nih sebelumnya di cervicalis ini cuma yang beda itu 1, 2 sama ke 7 kalau tidak salah. Iya, sama ke 7. Cuma 1, 2 sama 7, dan sisanya sama semua. Ini yang sama nih contohnya. Yang keempat ada lamina, body, transverse process, transverse foramen, pedicle, superior articular facet, vertebra foramen, spinosus process. Palingan yang beda itu cuma di ininya nih, kayak ada tonjolan di sininya nih. Nah, situ. Lanjut kita ke vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis ini bentuknya kayak jantung, ya bisa dibilang. Foramennya itu kecil-kecil sama bulat, dan posisi spinosumnya panjang dan miring ke bawah sini nih. Panjang miring ke bawah. Ini juga ada ini apa sih namanya? Ada isinya superior costal facet, inferior costal facet, superior articular process and facet, pedicle, transverse costal facet, transverse process, inferior articular process, inferior vertebral nodes. Nah, jadi kan ini dari lateral. Nah, sekarang ini superior. Beda, mirip-mirip sebenarnya sih, cuma ini kelihatan ada bodinya nih. Ada vertebra foramen, superior costal facet, pedicle, lamina, transverse costal facet, spinosum process, sama superficialis tubercle nodes di sini nih. Kita lanjut. Ini vertebra yang lumbalis nih. Kalau lumbalis ini korpusnya berbentuknya besar nih dan mirip seperti ginjal. Tidak memiliki foramen transarium. Foramina vertebranya itu memiliki bentuk menyerupai segitiga ini sini, segitiga. Pro transfernya itu panjang dan langsing ini nih. Spinosumnya pendek, rata, dan berbentuk segi empat mengarah ke belakang. Di sini. Dan juga ada vertebral body, vertebral foramen dari foramennya ini, transversa process, superior articular process, lamina, spinous process, pedicle. Ini lumbalis 2 vertebra dari superior, dari atas ya. Kita lanjut ke vertebra sacrum dan coccygeus. Sacrum ini adalah gabungan dari 5 vertebrae thoracalis yang rudimenter. Sini ada sini ada lumba sacral, articular surface, ala lateral part, ala promotis, sacral part of pelvic, anterior,
Koksi ini kecil bisa dibilang. Transversalis ini dari anterior inferior view dari bawah. Ini kalau sagittal section ya, superior articularis, sacral kana, dorsal surface, pelvis surface, sacral hiatus, sama ada facet of superior articularis proses articularis surface, sacral lumbar system, lateral sacral crest, median sacral crest, sacral hiatus, posterior sacral foramina, sacral cornu, sama coccygeal cornu. Cornu ini dari posterior, jadi dari belakang. Nah, ini ada ligamenta dan artikulanya. Kalau ligamenta sendiri itu, nah, yang pertama itu adalah ligamentum longitudale anterior. Sebentar, mana ya? Ligamentum longitudale. Mana ya? Nih, anterior geometry dari lumbar, ada lumbar juga di sini. Internal ligamentum, ada ligamentum yang pokoknya ini ligamenta ya. Inferior costal facet untuk kepala dari ribs number 1. Ada ligamentum flavum, superior articularis process, capsula of zygomatic facial joint. Setelah itu lanjut ke ligamentum lagi yaitu ada capsula of atlatlo occipital joint di sini. Ini atlas C1-nya di sini. Berarti ini bagian tenggorokan paling atas ya, bagian leher sinilah. Ini ada capsula of lateral anterior axis joint, axis C2 di sini. Ini ada namanya di territorial membran, posterior longitudinal ligamentum, cruciate ligamentum, sini juga ada nih banyak. Nah, ini lanjut ke articulatio. Ini ada sendi intervertebralis. Ini terdapat annulus fibrosus, nucleus pulposus, sama lapisan rawan tulang hialin. Sini ada cervicalis, batang lateral cervicalis, thoracalis, sendi sigapohialis ya di sini. Jadi semuanya ini adalah sendi sigapohialis. Ini ada banyak, ada di cervical, thoracis, lumbalis, padangan lateral superior. Sini nih, di sini. Lanjut kita ke sendi ancovertebral di sini. Ya, berarti sendi yang paham proses ini gambaran lebih jelasnya lagi. Berarti di bagian sini. Ini proses ochinatusnya di sini sendi ancovertebral. Ada juga ini ligamentum longitudinale posterior. Di sini ada juga ligamentum longitudinale anterior. Juga ada ligamentum tadi kayak kelupaan, sama ligamentum supraspinosum di belakangnya lah. Lanjut nih ada superior ligamenta flava. Ini inferior. Kalau superior itu di sininya. Ini lanjut ke masih sama, ini ligamentum flavum, cuma ada tambahan ligamentum interspinosum di sininya nih. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu plexus brachialis. Laporan 2, seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat Dudung jatuh itu mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Coba jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Ini adalah gambaran dalamnya lah. Ini terminal branches sini. Ini ada 3 chord, ada lateral, posterior, medial. Untuk C5, C6 sama C7 ini ada 3 anterior division, 3 posterior division. Ada 3 trans juga. Untuk scapula itu ada C5 sama 6. Dan berasal dari 5 roots ventral rami of spinal. Jadi C5, C6, C7, C8, T1. Ada banyak kayak di sini untuk medial paracotral T1 gitu. Waduh, kok seperti ini.
Selanjutnya adalah plexus brachialis. Inervasi ekstremitas superior akan didapatkan dari plexus brachialis, yaitu anyaman dari nervus cervicalis hingga nervus thoracalis yang akan berakhir pada 3 fasciculus, yaitu fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Mungkin karena ini kurang jelas, saya akan membacakan saja. Fasciculus lateralis ada nervus thoracalis lateralis sama nervus musculocutaneus. Itu ada juga fasciculus medialis, yaitu dalam fasciculus medialis ini terdapat nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, sama nervus cutaneus antebrachii medialis. Yang terakhir itu adalah fasciculus posterior. Ini ada nervus sublaci superior sama nervus subscapularis inferior. Sini ada kelihatannya nervus medialis, nervus axillaris, nervus radialis, nervus ulnaris, axillaris ini, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus anterior medialis. Kita lanjut ke ketiga, yaitu Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika ia sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, coba jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Yang pertama adalah os femur. Nah, os femur sendiri adalah, yang pertama adalah caput ossis femoris, yaitu bagian kepala dari os femur yang bersendi dengan acetabulum. Yang kedua itu adalah ini ada fovea capitalis ossis femoralis, yaitu cekungan yang dilekati oleh ligamentum teres capitis femoris. Ada juga column ossis femoris, yaitu leher os femur. Ada juga thoracalis mayor, torcanter mayor sama torcanter minor. Torcanter minor ini terdapat di sebelah lateral, didekati oleh musculus gluteus medius sama musculus gluteus minimus dan musculus piriformis. Dengan kalau yang torcanter minor ini terdapat di sebelah medial, dilekati oleh musculus liopsoas. Lalu itu adalah linea intertrocharetica, yaitu garis di depan yang menghubungkan antara torcanter mayor dan juga minor. Jadi ada yang menghubungkan antara mayor sama minor nih. Ada juga nih pista interchronicae. Nah, itulah, yaitu peninggian kasar di belakang yang menghubungkan antara torcanter mayor et minor, dilekati oleh musculus quadratus femoris. Yaitu selanjutnya itu adalah tuberculum quadratum. Tuberculum quadratum itu adalah penonjolan halus yang dilekati oleh musculus quadratus femoris. Ya sudah. Nah, ada juga musculi regiofemoralis yang ada di sini nih. Tabelnya. Nah, nama ototnya itu adalah musculus iliaceus. Ini masih. Nah, iliaceus. Origonnya itu ada di fossa iliaca aja, insertonya torcanter minor femoris, inervasinya itu nervus femoralis, fungsinya adalah fleksi tungkai atas. Ada juga ini musculus psoas mayor et minor, origonnya itu di protaversus corpus dan discus intervertebralis. Inversonya sama ya, inervasinya itu flexus lumbalis, fungsinya juga sama. Kita lanjut ke musculus regiofemoralis. Ini ada lumayan banyak nih. Yang pertama adalah otot musculus rectus femoris. Origonnya di caput rectus, sias, caput flexum, ilium, cranium dari acetabulum. Insertornya itu patella, ada patella, tuberculum tibiale. Dan inervasinya itu ada di nervus femoralis. Nah, fungsinya itu adalah untuk ekstensi tukai bawah atau ergeno. Ada juga musculus vastus medialis, ergonya itu di ujung atas dan corpus femur. Inversornya itu patella, tuberculum tibiae, nervusnya sama, fungsi juga sama. Nah, yang ketiga ini adalah
musculus vastus lateralis. Organnya di fascialis anterior dan lateral corpus femoris. Patella infesornya itu patella tuberculum tibiae sama invasi juga sama, fungsi juga sama. Ada musculus vastus intermedius sama ya, sama semua. Nah, juga ada musculus sartorius. Origonya itu ada di sias. Inversornya facies medialis atas corpus tibiae. Inversasinya sama, kalau fungsi ini ada fleksi, abduksi, rotasi lateral, tungkai atas, fleksi dan endrodonasi tungkai bawah. Nah, itu adalah di sini nih, ada musculus tensor facialis latae. Origonya itu di kristal iliae di sini. Insersornya itu di tratus iliotibialis. Innervasinya di nervus gluteus superior. Fungsi itu membantu musculus gluteus maximus mengekstrasi argenu. Lanjut nih ke yang medial, regiofemoralis yang medial. Sini ada gambarnya, kita lanjut saja. Nah, ini ada nama-namanya nih. Ada M. Nah, ada musculus gracilis. Origonya itu di ramus inferior osis pubis, ramus osis ichi. Insersornya itu facies media pars superior corpus tibiae. Nervusnya itu ada di nervus obturatorius. Fungsinya itu adduksi tungkai atas. Ini ada musculus juga adductor longus, corpus osis pubis, facies posterior femoris. Inervasinya sama, fungsinya sama juga. Ada juga musculus adductor brevis. Ramus inferior, originnya itu di ramus inferior osis pubis, facies posterior femoris. Nervusnya itu sama, kalau fungsi itu ada tambahan sedikit yaitu ekstrorotasi tungkai bawah. Lalu itu adalah musculus adductor magnus, yaitu ramus inferior osis pubis, ramus osis ichi, tuber ischiadium. Insersornya itu di facies posterior femoris, tuberculum, ada doktrin femoris. Di nervusnya itu ada nervus sama tambah lagi nih nervus ischiadius. Dan ada musculus obturator externus, fascia externa membran, orbitalio sama ramus pubis dan ischium. Insersornya itu di thoracar major, nervusnya sama, fungsinya itu adalah rotasi lateral tungkai atas. Dan yang terakhir itu adalah musculus pectineus, itu origonya di ramus superficialis osis pubis. Insersornya itu di ujung atas linea aspera batang femur. Inervasinya itu adalah nervus femoralis. Ada juga ini lagi, ini yang posterior. Musculus biceps femoris ini. Origonya itu di tuber ischiadium. Insersornya itu di lateral caput fibulae. Inervasinya itu di pars tibialis dari nervus ischiadius. Fungsinya adalah fleksi, rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Adalah biceps femoris. Sama kayak, cuma bedanya di caput logum sama ini adalah di caput brevis. Origonya itu linea aspera linea supradilaris lateral femoris. Insersornya lateral caput fibulare. Inervasinya pars brevis comus and nervus ischiadius. Fungsinya itu adalah fleksi, rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Nah, yang berikutnya adalah musculus semitendinosus. Ini sini, musculus semitendinosus. Origonya di tuber ischiadium. Insersornya facialis medialis tibia bagian atas. Inervasinya nervus ischiadius. Fungsinya adalah fleksi tungkai bawah, ekstensi tungkai atas. Yang terakhir adalah musculus semimembranosus. Origonya tuber ischiadium, corniculus medialis tibiae, nervus ischiadius, fleksi tungkai bawah, ekstensi tungkai atas. Selanjutnya itu adalah inervasi regiofemoralis. Nah, terdapat banyak nih. Yang pertama ada nervus iliopnid cardiacus di sini. Yang penting aja ya,
nervus femoralis ini, nervus orbicularis di dua ini. Ada nervus gluteus superior, inferior, pudendus, cotalis femoris posterior, ischiadius, ini yang banyak diomongin. Ada nervus tibialis sama nervus fibularis communis. Jadi terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.